Halo guys, welcome to my mini vlog. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani. Sekarang saya berada di Museum Pendidikan Nasional atau yang biasa disebut dengan MUPENAS. MUPENAS ini berada di bawah naungan Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamatkan di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 di Sola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Fungsi khusus museum ini untuk memberikan informasi mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013 dan diresmikan pada tanggal 2 Mei 2015 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Sebelum memasuki museum, diharuskan untuk melakukan reservasi dan pembelian tiket. Untuk harga tiket, masyarakat umum dikenakan biaya Rp15.000. Setelah mendapatkan tiket, langsung saja kita naik ke lantai 2 karena di lantai 2 terdapat koleksi diorama perkembangan pendidikan Indonesia pada masa klasik hingga masa reformasi. Yang pertama, pendidikan masa praaksara. Bentuk pendidikan masa praaksara masih sangat sederhana. Pendidikan hanya dilakukan melalui keluarga. Orang tua memberikan materi pendidikan kepada anak sesuai dengan karakteristik masyarakat yang sangat tergantung pada alam dan lingkungan. Materi pendidikan diarahkan pada keterampilan untuk berburu, meramu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan mencetak benda. Model pendidikan berbentuk aplikatif, langsung ke lapangan, dan diturunkan secara turun-temurun. Pengajaran pada masa ini sudah dilakukan pada tingkat sosial tertentu. Manusia dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu memiliki semangat gotong royong, menghormati para tetua, dan taat kepada adat. Yang kedua, pendidikan masa berbasis Hindu-Buddha. Pendidikan pada masa awal perkembangan agama Hindu dan Buddha sekitar abad keempat di Indonesia identik dengan proses Indianisasi, yakni pengenalan budaya India oleh pendatang dari India. Metode pembelajarannya dikenal dengan sistem gurukula. Dalam pendidikan yang bercorak Hinduistis, kepercayaan dan penghormatan terhadap para dewa menjadi salah satu pembelajaran utama selain Cilpasatra dan arsitektur. Dua dewa yang diyakini memiliki keterkaitan dengan pendidikan adalah Dewa Ganesha dan Dewi Saraswati. Yang ketiga, pendidikan masa berbasis agama Islam. Pada masa awal perkembangan agama Islam, beberapa sarana belajar agama didirikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masjid merupakan tempat utama sebagai wahana belajar agama Islam. Masjid adalah pusat keilmuan. Dari masjid inilah para santri dikader ilmu-ilmu agama. Beberapa masjid dibangun oleh para penguasa maupun para wali. Adapun metode pengajaran yang lazim dikembangkan adalah metode Sorogan dan Bandungan. Yang keempat, pendidikan masa berbasis agama Nasrani. Mulai berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Pada masa awal penyebaran agama Kristen Katolik maupun Protestan di Indonesia, gereja didirikan sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan, baik agama maupun baca tulis dan berhitung. Tidak jarang pada akhirnya gereja meluaskan kegiatannya dengan mendirikan sekolah. Para misionaris Katolik dari berbagai ordo maupun zending melakukan kegiatannya tidak hanya di kota-kota, tetapi juga ke desa, bahkan pedalaman Indonesia. Sedangkan ini merupakan kertas tradisional Indonesia atau disebut juga dengan daluang.
Tradisi pembuatan daun uang di Indonesia sebagai bagian dari tradisi tulis Nusantara. Keberadaannya sudah dinyatakan punah sejak tahun 1960-an. Terakhir kali pembuatan daun uang masih dapat disaksikan di Kampung Tunggilis, Desa Cinuk, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, dan di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lalu berikutnya terdapat sistem persekolahan masa Hindia Belanda di Indonesia abad ke-20. Pada masa Hindia Belanda ada 3 jenjang sekolah, yaitu sekolah rendah, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Jalur sekolah bagi anak Belanda ini dapat juga dimasuki oleh anak Bumi Putra dan Tionghoa yang terpilih. Memasuki masa pendidikan pergerakan nasional, di sini terdapat patung Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Masa pendudukan Jepang. Berikut suasana belajar di kelas SD Impres sekitar tahun 1970-an. Pembangunan SD Impres adalah salah satu program pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan peningkatan kualitas belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Suasana belajar di Kesatrian Institut. Bung Karno sedang mengajar ilmu sejarah di Sekolah Kesatrian Institut setelah menyelesaikan pendidikannya di ITB pada tahun 1926 yang didirikan oleh Daus Dekker. Selama 1 tahun Bung Karno mengajar. Akhirnya pada tahun 1927 mengundurkan diri dan terjun ke dunia politik. Berikutnya terdapat tokoh-tokoh yang berperan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan zaman kemerdekaan.
perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun awal kemerdekaan, yaitu tahun 1947 sampai pada tahun 2006. Memasuki pendidikan pada masa reformasi, di sini terdapat buku-buku yang dipakai oleh siswa pada saat itu. Sekian vlog di Museum Pendidikan Nasional. Thanks for watching.